warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? I hope you all are good. Semoga semuanya baik-baik saja ya. Bertemu lagi dengan saya, Miss Novi, di mata pelajaran Bahasa Inggris. Silahkan komentar kata hadir di bawah untuk menandakan kehadiran kalian. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang giving instruction, yaitu command dan prohibition, atau juga disebut kalimat perintah dan kalimat larangan. And now we are going to learn about stating capability and willingness. What is stating capability and willingness? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang stating capability. Capability or ability artinya kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu. Dalam bahasa Inggris, kita dapat mengekspresikannya dengan menggunakan model. Apa saja itu? Yaitu can, could, dan be able to. Yang semuanya memiliki arti yang sama, yaitu dapat atau bisa. Yang pertama yaitu can. Can dapat digunakan untuk menyatakan kapabilitas atau kemampuan dalam bentuk present tense atau masa sekarang. Dalam kalimat positif, kita dapat menggunakannya dengan rumus subject plus can plus verb 1. For example, Siti can cook fried rice. Siti sebagai subjek plus can plus cook sebagai verb 1 plus fried rice sebagai objek. Untuk objek itu optional atau pilihan ya, bisa tidak memakainya. Dan yang kedua, can untuk menyatakan ketidakmampuan atau dalam kalimat negatif, yaitu dengan diimbui kata not. Dengan rumus subject plus can plus not plus verb 1. For example, Tiara cannot ride a bicycle. Tiara tidak bisa mengendarai sepeda. Tiara sebagai subjek plus can plus not plus verb 1 yaitu ride and a bicycle sebagai objek. Atau kalian juga bisa membacanya Tiara can't ride a bicycle. Tiara tidak bisa mengendarai sepeda. Sama artinya. Apa bedanya? Yaitu di pembacaan can't. Kalian bisa membaca cannot dengan can't. Can't adalah singkatan dari can dan not. Baik, untuk selanjutnya yaitu can dalam kalimat tanya atau interrogatif. Dengan rumus can plus subject plus verb 1. For example, can he sing a song? Bisakah dia menyanyikan sebuah lagu? Jadi dalam kalimat tanya atau interrogative sentence, can diletakkan di awal kalimat, yaitu can plus he sebagai subjek plus sing sebagai verb 1 and a song sebagai objek. Dan yang terakhir yaitu menggunakan can bersamaan dengan question words. Question words itu ya 5W 1H ya. Seperti what, where, when, why, how, dan yang lainnya. Dengan rumus question word plus can plus subject plus verb 1. For example, what can I do for you? What sebagai question word, can plus I sebagai subjek, do sebagai verb 1, for you sebagai objek. Dan yang selanjutnya, model yang dapat digunakan sebagai ekspresi capability yaitu could. Could digunakan untuk mengekspresikan action atau tindakan dalam bentuk past tense. Jadi could ini sama halnya dengan can.
dapat mengekspresikan, sama-sama dapat mengekspresikan kemampuan. Tapi bedanya di sini, jika can itu untuk digunakan dalam bentuk present tense, di sini could digunakan dalam bentuk past tense. Dan selain dalam bentuk past tense, could juga digunakan sebagai tanda kesopanan, sebagai tanda kalau kalian itu berbicara dengan orang yang lebih tua, atau seperti guru, orang tua, paman, bibi, dan lain sebagainya. For example, here, Santi could walk 20 kilometers away. Santi bisa berjalan sejauh 20 km. Santi sebagai subjek plus could plus walk sebagai verb 1, 20 km sebagai adverb atau kata keterangan. Model yang terakhir yang digunakan untuk mengekspresikan kemampuan yaitu be able to. To be atau be terdapat beberapa macam, yaitu am, are, is, was, were. Be able to digunakan untuk mengekspresikan atau mengungkapkan kemampuan atau kesanggupan melakukan sesuatu dalam dua bentuk, yaitu bentuk present tense dan juga past tense. Dalam kalimat positif terdapat rumus subject plus be able to plus verb 1. For example, she is able to finish the job herself. She sebagai subject, is sebagai be atau to be, able to, dan finish sebagai verb 1, the job sebagai objek. Dan selanjutnya kalimat negatif atau menandakan ketidakmampuan, yaitu dengan diimbuhi kata not setelah to be atau be, dengan rumus subject plus be plus not plus able to plus verb 1. For example, we are not able to continue the journey. We sebagai subject, are sebagai to be atau be, not untuk menandakan ketidakmampuan, able to plus continue sebagai verb 1, the journey sebagai objek. Dan yang terakhir yaitu kalimat tanya atau interrogative sentence. Interrogative sentence di sini, be atau to be diletakkan di awal kalimat dengan rumus be plus subject plus able to plus verb 1. For example, is Uncle Ben able to make a delicious cakes? Is sebagai to be atau be diletakkan di awal kalimat untuk menandakan itu adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Uncle Ben sebagai subjek, make, to make sebagai verb 1, dan a delicious cake sebagai objek. Dan yang selanjutnya, setelah kita membahas tentang stating capability, selanjutnya kita akan membahas tentang stating willingness. Apa itu willingness? Willingness berarti kesediaan atau kemauan untuk melakukan sesuatu. Untuk menyatakan kemauan kita atau atau kesediaan kita untuk melakukan sesuatu, kita dapat menggunakan model. Dalam bahasa Inggris, kita dapat menggunakan model will dan juga would. Yang keduanya mempunyai arti akan, mau, atau sedia. Will dan would itu mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama digunakan untuk mengekspresikan kemauan. Perbedaannya adalah jika will digunakan dalam bentuk present tense, sedangkan would digunakan dalam bentuk masa lampau atau past tense. Dalam kalimat positif terdapat rumus subject plus would plus verb 1. For example, I will visit your house. I sebagai subjek plus will untuk menandakan kemauan plus visit sebagai verb 1, your house sebagai objek.
Dan untuk menandakan untuk kalimat negatif atau menandakan ketidakmauan itu dengan rumus subject plus will plus not plus verb 1. For example, she will not come to your birthday party. Atau kalian juga bisa membacanya she won't come to your birthday party. Won't adalah singkatan dari will dan not. She sebagai subjek, will sebagai kemauan, dan di sini ditambahin not untuk menandakan ketidakmauannya. Jadi will not. Come sebagai verb 1, your birthday party sebagai objek. Dan yang terakhir yaitu kalimat tanya atau interrogative sentence dengan rumus will plus subject plus verb 1. Will diletakkan di awal kalimat karena ini adalah kalimat tanya. Contohnya, will they help you? Will untuk menanyakan kemauan, plus they sebagai subjek, help sebagai verb 1, you sebagai objek. Dan yang selanjutnya yaitu contoh-contoh penggunaan would. Sebenarnya rumusnya sama saja dengan will, hanya bedanya ini adalah bentuknya would atau digunakan dalam bentuk past tense atau masa lampau. Yang pertama dalam kalimat positif, he would go there. He sebagai subjek plus would untuk menandakan kemauan, go sebagai verb 1, there sebagai objek. Dan dalam kalimat negatif atau menandakan ketidakmauan yaitu contohnya, Ririn would not take part in the competition. Atau kalian juga bisa membacanya, Ririn wouldn't take part in the competition. Ririn sebagai subjek, would not sebagai tanda ketidakmauan, dan take part sebagai verb 1, in the competition sebagai adverb atau kata keterangan. Dan yang terakhir yaitu kalimat tanya atau interrogative sentence. Di sini would diletakkan di awal ya, seperti will diletakkan di awal saat kita menggunakannya sebagai kalimat tanya. Contohnya, would you come here? Would sebagai pertanyaan kemauan, you sebagai subjek, come sebagai verb 1, here sebagai adverb atau kata keterangan. Baik, cukup sampai sini materi yang kita pelajari hari ini. Jadi kesimpulannya, stating of capability adalah kalimat untuk mengungkapkan kemampuan atau kesanggupan dalam mengerjakan sesuatu, yaitu kita bisa mengekspresikannya dengan model can, could, dan able to, be able to. Dan stating willingness atau kalimat untuk menandakan kemauan atau mengekspresikan kemauan atau kesediaan untuk melakukan sesuatu. Dan untuk mengekspresikannya menggunakan model will dan would. Baik, sekian untuk materi hari ini. Untuk tugas atau PR, nanti saya akan bagikan di akhir jam pelajaran. Salah satu tugasnya yaitu kalian melanjutkan kata yang sudah kata rumpang yang sudah saya sediakan. Kalian tinggal menentukan verb 1-nya. Dan soal yang lain yaitu kalian disuruh untuk membuat kalimat, menuliskan kalimat tentang kemampuan kalian. Kalian bisa rumusnya, kalian bisa mencontoh dari
yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, sekian untuk hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Okay guys, see you next week. Have a nice day. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.